Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Chen Ping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perintah Kaisar Naga bab 3046, 3047 dan 3048. Setelah menerima pemberitahuan Zuo Tianzeng, anggota 5 elemen aliansi penyegel iblis lainnya juga menjadi gugup. Urusannya menjadi seperti ini, dan rahasia internal inti dari aliansi penyegel iblis juga dibocorkan oleh mereka. Jika ini masalahnya, itu akan menjadi jalan buntu bagi mereka untuk kembali. Prioritas utama kita adalah membunuh semua orang yang mengetahui cerita di dalamnya. Jika tidak, setelah berita menyebar, kita mungkin akan kesulitan untuk mati. Musa mengerutkan kening dan berkata dengan cemas. Ya, apa yang dikatakan Musa benar. Jika kita kembali seperti ini, pasti tidak akan ada buah yang enak untuk dimakan. Kita harus bertindak secara terpisah dan membunuh semua orang yang mengetahui cerita di dalamnya, kata Hosa dengan pandangan mata yang penuh dengan niat membunuh. Mereka berempat mendiskusikannya, dan kemudian mulai membagi menjadi beberapa kelompok untuk mencegat dan membunuh para kultivator biasa itu, anggota keluarga Ning, Dev dan yang lainnya. Selama mereka tidak meninggalkan ujung utara ini, berita tidak akan menyebar dalam waktu singkat. Pada saat yang sama, di tepi ujung utara, di hutan lebat, sesosok tubuh sedang berjalan dengan cepat. Ini adalah hutan terakhir yang memasuki ujung utara. Setelah melewati hutan ini, Anda akan memasuki ujung utara. Di belakang Anda ada lapangan salju yang luas. Sulit bagi Anda untuk melihat pepohonan hijau yang subur. Di dalam hutan, suara monster terus terdengar. Tapi setelah monster-monster ini mendekati sosok itu, mereka semua secara sukarela menyerah. Di bawah sosok itu, ada seekor harimau putih murni dengan mata merah. Orang ini tidak lain adalah Yi He yang dirawat oleh sang putri di Kabupaten Jialing. Setelah Dev pergi, putri dari Kabupaten Jialing mengeluarkan racun dari tubuh Yi He. Sekarang Yi He pergi ke ujung utara untuk menemukan Dev. Dia takut Dev akan berada dalam bahaya. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba dua orang langsung melompat keluar dan menghentikan Yi He. Mereka menatap lurus ke arah harimau putih yang diduduki Yi He. Harimau putih ini juga merupakan tunggangan yang dijinakkan Yi He untuk sementara. Sebagai kaisar iblis, jika dia ingin menjinakkan beberapa monster, itu tidak mudah. Tapi di mata kedua orang ini, mendapatkan tunggangan seperti ini bahkan lebih sulit. Jadi mereka berdua melihat Yi He mengendarai tunggangan harimau putih. Jadi mereka ingin menghentikannya dan menyimpannya sebagai milik mereka. Yi He melihat dua orang menghalangi jalan. Jadi dia berhenti. Rekan Tao, aku tidak tahu kemana kamu pergi. Salah satu dari mereka bertanya pada Yi He. Pergi ke ujung utara untuk menemukan orang. Jawab Yi He, kebetulan sekali, kami paling mengenal daerah ini, terutama tanah di ujung utara, tempat kedua saudara laki-laki kami dibesarkan. Karena kamu ingin mencari seseorang, kami dapat membantumu, tetapi kamu membutuhkan sedikit biaya. Bantuan, kata pria itu dengan keras. Selama kamu bisa membantuku menemukan seseorang, kamu bisa bertanya berapa banyak koin roh yang kamu inginkan. Sebagai seorang kaisar iblis, Yi He tidak peduli dengan koin roh. Tidak banyak, bagaimana dengan 100.000 koin roh, kata pria itu. Aku akan memberimu 1 juta, pimpin jalan. Yi He tidak terbiasa dengan ujung utara, jadi seseorang bisa memimpin lebih cepat. Keduanya saling memandang, dan mereka semua tersenyum sedikit. Oke, ikuti kami dari dekat. Setelah pria itu selesai berbicara, dia berbalik dan mulai menuju ke kedalaman hutan. Kak, orang ini terlihat sangat kaya. Apalagi saat dia duduk di atas harimau putih, dia pasti memiliki banyak kekuatan. Kata salah satu pria dengan kerudung panjang di kepalanya. Aku sudah melihatnya sejak lama, itu sebabnya aku mengatakan itu. Untuk menghadapi orang seperti ini, kamu hanya bisa mengakalinya, jangan sembrono. Pria lain mengangkat mulutnya sedikit. Bagaimana cara mengecohnya? Tanya pria berkerudung panjang di kepalanya. Bodoh, bawa dia ke wilayah kita. Saat waktunya tiba, lepaskan monster yang kita besarkan dan telan orang ini secara langsung. Uang di tubuhnya dan harimau putih yang dia duduki adalah milik kita semua. Pria lain berkata dengan bangga. Kakak sangat pintar. Pria dengan kerudung panjang di kepalanya langsung memuji. Yi He dari belakang hanya melihat dua orang di depan sambil mencibir. Dia tahu persis apa yang mereka berdua pikirkan, tetapi mereka berdua benar-benar berpikir bahwa Yi He tidak tahu apa-apa.
Saat mereka terus masuk lebih dalam, ada gelombang raungan rendah dari seluruh hutan. Rekan Daoi, kamu harus berhati-hati, ada terlalu banyak monster di sini, sangat berbahaya. Beruntung kamu bertemu kami berdua hari ini. Biarkan kami membawamu keluar dari sini. Kalau tidak, kamu mungkin tidak akan bisa keluar sendiri. Salah satu dari dua lelaki itu melihat kembali ke Yihe dan berkata. Dia takut Yihe tidak akan bisa pergi setelah mendengar begitu banyak monster meraung rendah. Jadi, berapa banyak aku harus berterima kasih pada kalian berdua, kata Yihe dengan senyum tipis. Tidak perlu untuk itu, karena Anda membayar kami untuk mempekerjakan kami, inilah yang harus kami lakukan. Setelah pria itu selesai berbicara, dia mengedipkan mata pada pria di sampingnya. Pria dengan syal panjang diam-diam mengeluarkan sekantong bedak dari lengannya, lalu mengibaskannya ke tanah. Aroma aneh tercium keluar, dan tak lama kemudian ada langkah kaki kacau di sekitar hutan. Lusinan monster segera mengepung Yihe dan yang lainnya. Oh, kenapa ada begitu banyak monster? Ini menyusahkan, teriak pria terkemuka. Dia sengaja memanggilnya ke Yihe, agar Yihe tidak mencurigai mereka berdua. Itu benar, mengapa tiba-tiba ada begitu banyak monster yang muncul? Terlalu menakutkan, pria lain dengan syal panjang di kepalanya juga berteriak. Yihe menyaksikan penampilan keduanya, dan tiba-tiba tertawa, tidak perlu berakting lagi, kamu menipuku di sini, apa yang kamu inginkan? Ketika keduanya mendengar ini, Yihe benar-benar mengetahui rencana mereka, dan segera berhenti berpura-pura. Rekan Taois, serahkan uang dan tungganganmu, dan kami tidak akan menyakiti hidupmu. Bagaimana menurutmu? Pria terkemuka itu bertanya. Hanya kalian berdua, apakah sanggup menjadi lawanku? Kata Yihe dengan senyum dingin. Bukan hanya kami berdua di sini. Lusinan monster ini semuanya dibesarkan oleh kami. Selama kami memberi perintah, kami akan mencabik-cabikmu. Pria terkemuka itu berkata dengan bangga. Benarkah? Aku tidak percaya. Yihe memiliki ekspresi lucu di wajahnya. Kamu tidak percaya padaku. Kalau begitu aku akan membiarkanmu melihatnya. Melihat bahwa Yihe tidak mempercayainya, pria dengan syal panjang itu menjentikan jarinya dan berkata kepada monster serigala, pergi, gigit dia. Tapi serigala iblis itu berdiri tak bergerak, seolah-olah dia tidak mendengarnya sama sekali. Pria itu tertegun sejenak, lalu berkata dengan keras lagi, gigit dia. Serigala iblis itu masih tidak bergerak. Pada akhirnya, pria itu menjadi cemas, dan mengeluarkan sebungkus bubuk lagi dan melambaikannya dengan santai, kali ini aromanya bahkan lebih kuat. Gigit dia, gigit dia. Pria itu meraung, tapi tidak ada monster yang bergerak. Kali ini, keduanya tercengang. Mereka tidak tahu mengapa monster-monster ini tidak patuh. Mereka sepertinya tidak mendengarkanmu sama sekali, tetapi jika aku mengatakan sesuatu, mereka pasti akan mendengarkan. Setelah Yihe selesai berbicara, dia melambai dan berkata, turun. Lusinan monster semuanya berbaring dengan patuh di sesaat di tanah. Dua orang yang melihat adegan ini tercengang. Mereka tidak mengerti mengapa monster yang mereka besarkan mematuhi perintah Yihe. Tepat ketika Yihe ingin bermain dengan kedua pria itu, dia tiba-tiba sedikit mengernyit. Dia sepertinya merasakan keberadaan Dev. Dan Dev pasti dalam bahaya saat ini. Jika dia bisa merasakan keberadaan Dev, itu membuktikan bahwa dia tidak jauh dari Dev. Berpikir bahwa Dev ada di dekatnya dan dalam bahaya, Yihe segera menyingkirkan wajahnya yang lucu, dan kemudian mengendarai seekor harimau putih menuju arah yang dirasakan. Kamu mau lari? Pria berkerudung panjang itu melihat Yihe melarikan diri dengan harimau putih tiba-tiba, mengira dia ketakutan, jadi dia melompat dan bergegas menuju Yihe. Yihe khawatir tentang keselamatan Dev saat ini, dan pria berpandangan pendek ini sebenarnya ingin menghentikannya, yang langsung membuat Yihe marah. Cari mati saja, Yihe berteriak keras, dan dengan lambaian tangannya, hembusan aura seperti tornado menghantam. Kemudian pria dengan kerudung panjang di kepalanya melihat ini, dan sebelum dia sempat bereaksi, dia langsung dihancurkan oleh aura ini. Bahkan tidak ada mayat yang tertinggal. Dengan yang ini, orang-orang lainnya tercengang. Bunuh dia sampai mati. Setelah Yihe selesai berbicara, sosoknya menghilang seketika. Dan lusinan monster itu bergegas menuju pria yang tersisa bersama-sama. Mereka tidak tahu seperti apa keberadaan Yihe sampai mereka mati. Saat ini, Dev dan yang lainnya memang dalam bahaya. Awalnya, beberapa orang hendak keluar dari ujung utara, tetapi mereka dihentikan oleh seseorang. Nak, pasti kamu tidak mengharapkan ini kan? Aku akan menghentikanmu di sini. Huosa memandang Dev dan yang lainnya dengan cibiran di wajahnya.
Meskipun Huosa saat ini hanya sendiri, namun Dev sama sekali tidak bisa santai. Sekarang tubuhnya belum pulih sepenuhnya, dia tidak punya cara untuk berurusan dengan Huosa. Ji Yun hanya berada di peringkat ketujuh dari alam fusion, dan dia tidak bisa menjadi lawan Huosa. Adapun Liu Ruyan, Helena, Juliet dan para gadis lainnya, bahkan lebih mustahil bagi mereka untuk menjadi lawan Huosa. Meskipun Helena telah menyerap buah guntur langit dan menerobos ke peringkat ketiga alam komposit, tetapi dibandingkan dengan Huosa, dia hanyalah kultivator kecil. Adapun Juliet, buah guntur juga membuatnya mencapai peringkat kelima alam transformasi. Tetapi alam transformasi bukanlah apa-apa di alam surgawi dan manusia. Apakah kamu sendirian? Di mana temanmu? Keluar bersama. Dev bertanya dengan tenang. Dia perlu tahu apakah Huosa hanya sendirian saja. Kamu tidak harus mengatakan itu, hadapi aku sekarang. Adapun yang lain, tentu saja mereka mencegat para kultivator biasa dan keluarga Ning. Kamu tahu rahasia aliansi penyegel iblis kami, bagaimana kamu bisa pergi dengan mudah? Huosa berkata tanpa ragu. Karena dalam pandangannya, Dev dan yang lainnya hanyalah ikan di atas pelat besi, dan mereka dapat disembelih dengan mudah. Tuan Dev, saya akan menahannya, Anda pergi duluan, kata Ji Yun dengan wajah serius. Dia berdiri di depan Dev. Sekarang, di antara sedikit dari mereka, dia adalah satu-satunya yang bisa melakukan dua gerakan untuk menahan Huosa. Huosa menatap Ji Yun dengan jijik, dan melambaikan tangannya dengan santai. Tiba-tiba, aura tajam meledak, dan kekosongan bergetar dalam sekejap, dan aura itu seperti gelombang. Ji Yun tidak punya waktu untuk melawan sama sekali, dan langsung ditembak, dan menyemburkan darah. Dev melangkah maju untuk memeriksa dan menemukan Ji Yun tidak terancam jiwa, jadi dia menghela nafas lega. Petik 2. Kamu hanya peringkat ketujuh dari alam tubuh bugar, dan berani bicara omong kosong. Huosa mengangkat mulutnya dan berkata. Dev menatap Huosa dengan dingin, matanya penuh amarah. Sayang sekali dia saat ini lemah dan tidak bisa melawan Huosa itu. Alangkah baiknya jika dia bisa beristirahat di rumah Gao selama seharian. Hanya saja Dev tidak ingin membuang waktu. Dia tidak menyangka orang-orang dari aliansi penyegel iblis ini berani mencegat mereka di tengah jalan. Serahkan semua yang kamu punya, aku akan membiarkanmu mati dengan cepat. Jika tidak, setelah aku membunuhmu, aku akan memainkan anak-anak ayam ini, kata Huosa dengan seringai di wajahnya. Helena dan yang lainnya mendengarkan kata-kata Huosa, masing-masing dari mereka memasang ekspresi marah, wajah mereka menjadi sangat jelek. Kamu tidak melihat tampangmu sendiri, bahkan jika kami semua mati, kamu tidak akan bisa menyentuh kami, dasar sampah. Helena meludahi Huosa dengan keras. Jika dia tidak diturunkan ke dunia sekuler dan kekuatannya telah sangat berkurang, pasti Huosa tidak akan bisa memamerkan kekuatannya di sini. Helena pasti akan menamparnya sampai mati dengan satu tamparan. Karena kamu tidak takut mati, maka aku akan memenuhi keinginanmu. Setelah Huosa selesai berbicara, dia mengangkat tangannya, dan nyala api yang mengerikan segera memenuhi seluruh langit.